Lantapops B, Bobo Boy, Gopal, Feng, dan Tok Kasa sedang membahas mengenai pasubot yang memang bisa mempercepat pertumbuhan benih pohon kuat. Mereka pun mengingatkan ke si Bobo Boy nih mengenai kejadian di Windara ketika si Bobo Boy tidak bisa mengontrol kuasa beliung. Karena itu, Tok Kasa menyuruh Bobo Boy untuk berlatih bersungguh-sungguh dengan Tok Kasa biar dia itu bisa mengontrol kuasa tahap ketiga dalam waktu yang singkat. Nah, tapi ketika Bobo Boy bertanya apakah dia itu bisa latihan mengeluarkan kuasa elemental kristal, Tok Kasa malah menolak karena dia itu sudah lupa cara keluarinya tuh gimana. Sementara Tok Kasa mencoba mengingat caranya tuh gimana. Nah, Tok Kasa memberi saran nih ke si Bobo Boy untuk mencoba membuka elemental tahap ketiga yang lainnya dulu nih selain kristal. Tok Kasa pun memberi saran untuk mempelajari mengenai kuasa penguasa elemental api ya, yaitu Panglima Pirapi. Nah, dia tuh merupakan penguasa elemental yang udah pro lah bahasanya. Nah, bahkan ada yang bilang nih jika si Panglima Pirapi itu hampir bisa mengalahkan Retaka. Nah, tapi karena ada sesuatu yang terjadi, akhirnya dia tuh tewas di tangan si Retaka. Bukan cuman Panglima Pirapi aja nih yang kalah waktu itu, tapi ada Mas Mawais juga yang tewas di tangan Retaka pada waktu yang sama. Di ruangan Power Spera, Bobo Boy dan kawan-kawannya pun datang menemui si Databot. Nah, mereka datang untuk mencari data mengenai Panglima Pirapi. 10 hari kemudian mereka datang lagi nih ke situ, dan Databot pun memperlihatkan sebuah foto nih ke mereka. Tapi karena itu cuma sebuah foto, jadi informasi mereka tuh masih kurang karena ya mereka kan nggak tahu lokasinya tuh di mana. Tapi si Bobo Boy sadar nih jika di situ ada orang yang mirip sama si Roktaroka. Nah, buat yang nggak tahu Roktaroka itu siapa, nah Mimin udah pernah bahas tuh videonya yang di video ini nih. Nah, jadi ya langsung aja nonton dulu kalau kalian mau tahu siapa tuh Roktaroka. Tapi karena fotonya tuh ngeblur, si Gopal nih meminta Databot untuk memperjelas lagi nih fotonya. Nah, Bobo Boy ingin menghalangi tindakan si Gopal, namun karena sudah telat dan data sedang diproses, jadi ya Bobo Boy pasrah aja nih di situ. Mereka pun datang lagi nih 10 hari kemudian. Dan seperti dugaan Bobo Boy, yang di foto itu memang mirip Roktaroka. Mereka pun langsung lah menghubungi si Roktaroka. Nah, Roktaroka pun menjelaskan jika yang di foto itu bukan dia, melainkan kakeknya, yaitu Tok Taroka. Nah, Bobo Boy pun meminta si Roktaroka ini untuk membawa mereka bertemu dengan kakeknya, yaitu Tok Taroka, untuk menanyakan mengenai Panglima Pirapi dan cara mendapatkan kuasa api tahap ketiga. Nah, jadi Tok Taroka sekarang sedang berada di kampungnya, yaitu di planet Baraju. Nah, mereka pun langsung OTW nih ke planet Baraju. Tapi di sini si Roktaroka ini kayaknya nggak enak nih. Pulang kampung malah nggak senang gitu kan, aneh. Nah, jadi sebenarnya si Roktaroka itu sudah lama tuh nggak pulang ke kampung karena sibuk bekerja. Nah, karena itu dia tuh nggak enak nih buat tiba-tiba pulang gitu kan ke kampungnya. Nah, dia takut kakeknya nggak bakal menerima kepulangannya. Tapi ada Bobo Boy yang bisa menenangkan si Roktaroka di situ. Jadi ya aman lah. Planet Baraju pun udah terlihat nih. Jadi planet Baraju ini ialah planet yang memiliki dua iklim yang berbeda. Bagian biru itu dingin, sedangkan bagian merah dari planet Baraju itu ya panas lah. Mereka pun mendarat di hutan Talistiwa. Nah, kalau di sini itu adem, soalnya dia tuh terletak di antara kawasan panas dan dingin. Nah, mereka pun langsung OTW nih ke kampungnya si Roktaroka. Tapi setelah berjalan beberapa menit gitu, nah Roktaroka pun akhirnya jujur nih. Dia mengatakan jika dia itu nggak ingat tuh jalan menuju ke kampungnya. Lalu Yaya ada melihat seseorang yang berjalan di situ dan berniat untuk bertanya ke orang itulah. Nah, nama dari orang itu ialah Pak Pato. Nah, jadi Pak Pato ini ialah pedagang mainan. Jadi dia tuh jual banyak mainan nih. Mereka pun mengatakan tujuan mereka ke Pak Pato. Lalu Pak Pato memberitahu jalan menuju ke kampungnya si Roktaroka. Nah, ketika mereka pergi dari situ, Gopal sama Kuali malah lagi main-mainan di situ. Sampai si Yaya pun tarik paksa mereka yang pakai kekuatannya. Nah, di perjalanan mereka, si Kuali merasa aneh nih sama kondisi kawasan di situ. Sampai mereka pun sadar nih jika kawasan itu malah mirip seperti sebuah medan perang. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang mereka. Ternyata ada banyak es batu yang sedang menuju ke arah mereka. Bobo Boy pun langsung berubah menjadi Bobo Boy Blast nih.
dan menghancurkan semua es batu tadi. Tapi tiba-tiba ada batu berapi-api lagi nih yang datang menuju mereka. Boboiboy berubah lagi menjadi Boboiboy es. Dia pun menghancurkan batu berapi-api tadi menggunakan panah pembeku bertubi-tubi. Tapi malah batu-batu tadi makin banyak nih. Boboiboy pun berpecah menjadi dua, namun tetap nggak sempat buat menghindar. Akhirnya yang mereka kena lah serangan tadi. Nah, jadi tim Boboiboy pun berpecah nih. Gopal dibawa oleh salah satu prajurit yang ada di situ. Mereka berpikir jika si Gopal ini ialah mata-mata dari suku salju. Gopal pun tersadar, namun prajurit tadi sudah siap-siap menghadapkan senjata mereka tepat di depan si Gopal. Tiba-tiba ada es batu lagi nih yang mengarah ke mereka. Gopal pun langsung mengubahnya menjadi cekodok pisang. Melihat itu, prajurit semua tadi pun langsung memuji si Gopal. Nah, esnya datang lagi nih. Lalu Yaya dan Boboiboy Blast pun muncul. Ada satu prajurit yang ketinggalan di situ. Namun, berkat cekodok pisangnya si Gopal nih, prajurit itu selamat dari bongkahan es kecil yang menancap di dia. Nah, lalu ada sebuah burung yang mendekat ke arah Boboiboy dan teman-temannya. Jadi, burung itu ialah milik Panglima Yanari. Nah, Panglima Yanari pun bertanya nih mengenai keadaan mereka. Lalu salah satu prajurit yang selamat akibat cekodoknya si Gopal pun mengatakan jika Boboiboy dan teman-temannya sudah menyelamatkan mereka. Tiba-tiba terdengar suara letupan di benteng mereka. Yanari pun menyuruh prajuritnya untuk membawa Boboiboy dan yang lainnya ke belakang. Dia akan mengurusnya nanti. Di tengah medan perang, Ying dan Kuali mencoba menangkis semua serangan yang datang ke arah mereka. Lalu, Kuali melihat ada satu hewan yang terjebak di reruntuhan, dan Kuali pun langsung membantunya untuk keluar dari situ. Terus datang si Boboiboy ini yang menggunakan dinding es untuk pertahanan mereka sementara. Tiba-tiba muncul seseorang di situ, dan dia memanggil hewannya yaitu Tigre. Nah, nama dari seseorang itu ialah Mas Gardu. Jadi, hewan yang udah dibantu si Kuali tadi ialah hewannya si Mas Gardu ini. Dia pun berterima kasih ke Boboiboy dan teman-temannya. Lalu Boboiboy pun menanyakan nih, apa sebenarnya yang terjadi di situ. Mas Gardu pun berniat untuk menjelaskannya nanti, karena dia sekarang akan berperang dengan suku Bara. Nah, pas mereka pengen mulai perang nih, tiba-tiba di situ hujan, dan mereka semua pun menarik mundur pasukannya. Jadi, hujan di tempat suku salju itu ialah hujan es, sedangkan hujan di tempat suku Bara itu ialah hujan yang airnya tuh panasnya tuh sampai mendidih gitu panasnya. Jadi bahaya ya dua-duanya. Yanari pun menyuruh prajuritnya untuk membawa Boboiboy dan teman-temannya ke perkampungan mereka. Boboiboy es, Kuali, dan Ying sekarang berada di perkampungan salju. Jadi sekarang mereka itu ialah tamu terhormat Mas Gardu. Nah, mereka pun langsung bertemu sama Mas Gardu nih, dan langsung disuguhkan sama makanan di situ. Karena kondisi mereka yang cukup nyaman selama di situ, Kuali pun langsung khawatir nih dengan keadaannya si Gopal. Ternyata keadaannya si Gopal sama yang lainnya tuh malah lebih enak, sampai dipijitin gitu loh. Nah, sisa si Feng sama Rok Tarokan yang gak ada kabar nih kan. Nah, jadi pas mereka diserang, Feng pingsan dan Rok Taroka membawa kabur si Feng ke tempat yang selamat. Lalu mereka berdua pun akhirnya sampai di kampung Rok Taroka. Nah, yaitu kampung es batu api. Di kampung es batu api, Rok Taroka menjelaskan jika kampungnya ini ialah tempat tinggal suku batu api dan es batu. Nah, keadaan di kampung itu aman damai ya, tidak seperti suku yang ada di atas yang kerjaannya tuh perang mulu. Jadi, suku Bara dan suku salju itu udah berperang selama beratus-ratus tahun lamanya. Ketika mereka berjalan, ada seseorang yang menyapa mereka. Nah, itu ternyata Pak Pato. Frank pun menjelaskan nih mengenai jalan yang Pak Pato arahkan. Jadi jalannya itu mengarahkan ke jalan menuju medan perang. Pak Pato pun membalas nih, jika itu memang jalan tercepat. Tapi dia tuh nggak ngomong kalau jalan itu tuh jalan yang selamat. Nah, Frank pun hanya bisa terdiam. Tiba-tiba ada yang manggil si Rok Taroka nih dari belakang. Ternyata itu ialah temannya si Rok Taroka. Nah, mereka pun bertanya nih, selama ini si Rok Taroka tuh kemana sampai menghilang selama 10 tahun. Nah, pas mereka lagi melepas rasa kangen tuh, si Feng malah kehimpit tuh di tengah, parah banget. Rok Taroka pun menjelaskan nih, jika sekarang dia itu sudah tinggal di planet Volcania untuk mencari pengalaman baru lah. Dia tuh pulang hanya untuk bertemu dengan Tok Taroka. Nah, di sini temannya pun bertanya, masa buat ketemu Tok Taroka aja kan? Soalnya buah hatinya tuh gimana? Nah, lalu Rok Taroka pun melihat ada satu cewek es batu namanya Rofia. Nah, melihat itu, Rok Taroka pun panik dan langsung menarik Feng untuk bertemu dengan Tok Taroka. Lalu ada Pak Pato yang hanya melihat mereka semua tuh sambil tersenyum.
Feng dan Roktaroka pun udah sampai nih di tempatnya si Toktaroka. Nah, di sini Feng pun disambut baik ya sebagai tamu oleh Toktaroka. Feng pun memperkenalkan namanya ke Toktaroka. Nah, langsung nih si Toktaroka tuh langsung mengeluarkan tongsis dan melakukan live streaming di Toktaroka. Nah, dia pun memperkenalkan cucunya dan Feng di situ. Nah, Toktaroka pun menceritakan nih, jika Roktaroka itu sudah 10 tahun tidak pulang. Roktaroka pun menjelaskan nih, sebenarnya dia pulang itu cuman karena ingin membantu sahabatnya aja. Kalau bukan karena itu ya dia nggak bakal pulang. Roktaroka pun bertanya nih, tujuan mereka kesini tuh buat apa? Nah, Feng pun ingin bertanya mengenai foto dari databot. Fotonya malah diambil terus dikasih autograf nih sama si Toktaroka. Feng pun menjelaskan lah, jika si Boboiboy itu ialah pewaris kuasa elemental api. Jadi dia tuh pengen belajar tuh cara buat ningkatin kuasa apinya. Toktaroka pun bertanya, oh jadi temanmu ini sudah mewarisi kuasa Panglima Pirapi ya? Terus si Feng ini berkata nih, iya, dan bertanya lagi, jadi tahu gak nih apa yang sudah terjadi sama si Panglima Pirapi ini? Toktaroka pun berkata nih, sebenarnya panjang ceritanya. Nah, sementara itu di camp suku Bara, Yanari bertanya ke Yaya mengenai penginapannya. Yaya pun membalas lah jika tempatnya tuh bagus. Lalu mereka pun mendatangi tempatnya si Boboiboy dan Gopal, soalnya mereka tuh belum bangun lagi dari pagi. Pas mereka sampai di situ, mereka malah kaget, soalnya Boboiboy dan Gopal tuh belum tidur dari semalam. Nah, di situ keadaan langitnya kan senantiasa terang tuh walaupun itu malam, dan suhunya juga panas sampai muka mereka tuh udah keruputan, keruput gitulah kayak orang tua gitu. Terus Boboiboy pun berkata tuh jika matahari di situ terlalu silau jadi nggak bisa tidur. Nah, si Yaya pun memberi saran nih, lain kali jika pengen berpergian tuh mereka tuh harus sekalian bawa penutup mata. Nah, terus Gopal pun berbisik nih ke si Boboiboy jika selera Yaya nih emang agak aneh gitu kan. Dan Ari pun berkata nih, ya, jika mereka semua sudah bersiap, nah mari ikuti dia. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan tuh sambil makan ya, sambil sarapan. Sementara itu di perkampungan suku salju, Ying melihat ada 3 bulan di situ. Nah, Mas Gardu pun menjelaskan nama bulan itu ialah Kakak, Kiki, dan Koko. Jadi bulan itu ialah sumber cahaya mereka, karena matahari itu kan nggak sampai tuh buat nyinari sisi planet itu di planet Baraju. Nah, nama bulan itu sendiri diambil dari nama harimau kesayangan kakeknya Mas Gardu nih, pahlawan salju yang gagah lagi perkasa. Tapi ya malang sekali, ketiga-tiganya tuh meninggal bersama dengan kakeknya 100 tahun yang lalu. Nah, Kuali pun bertanya nih, siapa yang udah mengalahkan kakeknya itu? Nah, Mas Gardu pun berkata, jika musuh itu ialah Retaka. Nah, mendengar itu si Boboiboy pun heran nih, ketika Mas Gardu tuh menyebutkan nama Retaka. Nah, di sini Mas Gardu pun ingin memperkenalkan kakeknya ke mereka. Jadi, kakeknya Mas Gardu ini ialah Mas Mawais, penguasa asli elemental blizzard ya, atau elemental air lah. Nah, mereka pun semua langsung kaget tuh pas tahu kebenarannya. Di camp suku Bara, mereka menceritakan hal yang sama. Jadi, kakeknya Yanari ini ialah Panglima Pirapi dan tewas di tangan Retaka juga. Nah, ketika Boboiboy bertanya apa yang sebenarnya terjadi, jadi suku Bara dan suku Salju itu malah saling menyalahkan. Nah, terus jadi Panglima Pirapi itu mengetuai serangan tentara Bara melawan Retaka di puncak Bakar Beku. Tapi bukan cuma mereka tuh yang ada di situ. Ternyata ada Mas Mawais juga dan pahlawan dari suku Salju juga. Jadi mereka merasa jika suku lain itu mengganggu mereka. Nah, kalau begitu pertarungan tetap berlanjut dan masing-masing dari mereka itu menggunakan kekuatan penuhnya masing-masing. Nah, pertarungan pun berlanjut tuh kan sampai hebat banget lah. Sampai semua tentara ataupun pahlawan dari masing-masing suku itu pada lari dan ngumpet. Nyisain mereka bertiga lah penguasa elemental. Tapi ketika pertarungan itu sudah berakhir, nah, kedua penguasa elemental itu sudah tewas di tangannya si Retaka. Jadi intinya tuh masing-masing dari mereka tuh pengen punya sudut pandang yang berbeda lah, sampai mereka tuh saling menyalahkan satu sama lain. Suku Salju yakin nih, jika Mas Mawais itu dikhianati oleh Panglima Pirapi pas pertarungan mereka tuh melawan si Retaka. Nah, alasannya tuh cukup simpel ya, karena Panglima Pirapi tuh cemburu lah, jealous dengan Mas Mawais ini yang ganteng dan berambut lebat. Sedangkan suku Bara nih yakin nih jika Mas Mawais itu caper sampai dia tuh mau ngalahin Retaka tuh sendirian dan merebut gelar pahlawan terunggul di planet Baraju. Nah, menurut suku Bara ya, suku Salju ini tidak bisa dipercaya. Sampai sekarang aja banyak kasus tuh yang terjadi karena ulah mereka sendiri. Sampai Talistiwa aja pengen dijajah tuh sama suku Salju.
Di teratak Toktaroka, ternyata Toktaroka juga menceritakan hal yang sama nih ke si Feng. Nah, Feng pun bertanya nih, jika Toktaroka itu emang mengenal Panglima Pirapi, harusnya tuh dia tuh udah mengetahui lah rahasia mengenai kekuatannya. Nah, Toktaroka pun akhirnya jujur nih mengenai bagaimana ia tuh bisa berfoto bersama dengan Panglima Pirapi. Ternyata Toktaroka itu tidak kenal sama sekali dengan Panglima Pirapi. Nah, jadi di situ Toktaroka tuh hanya fotobom aja tuh. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu fotobom, itu kayak ada orang yang foto nih, tiba-tiba dia tuh ngikut foto juga walaupun nggak kenal sama sekali gitu. Jadi ya itu tuh fotobom. Tapi ya walau gitu, mungkin ada satu benda yang boleh membantu mereka nih. Nah, nanti si Feng bisa lihat sendirilah benda apa yang Toktaroka tuh maksudkan. Di camp suku salju, Mas Gardu pun langsung bertanya nih mengenai tujuan sebenar mereka ke planet itu, tujuan si Boboiboy sama teman-temannya ya. Nah, Boboiboy pun berkata nih, jika dia tuh sudah mewarisi kuasa elemental es dan sudah mengalahkan Retaka. Nah, mendengar itu, Mas Mawais pun langsung bangga nih ke si Boboiboy. Nah, Boboiboy pun berkata nih ke Mas Gardu, jika dia ke situ tuh untuk mencari tahu cara buat ngeluarin kuasa elemental tahap ketiga. Nah, di camp suku Bara sama juga nih. Boboiboy bertanya ke Yanari cara buat mengeluarkan kuasa elemental Nova. Tapi si Yanari ini nggak tahu sama sekali karena Panglima Pirapi itu mengawal ketat mengenai kuasanya. Dan dia tuh nggak pernah latihan tuh di tempat yang rame. Jadi nggak ada yang pernah lihat lah dia tuh latihan di mana. Lalu datang seorang prajurit nih. Dia berbisik ke Yanari dan berkata jika tentara tambahan dari ibu kota tuh udah datang. Nah, Yanari pun akan bertemu dengan mereka sebentar lagi. Jadi kelihatannya perang ini akan tetap berlanjut ya. Ketika si Yayani bertanya ke Yanari, Yanari menyuruh mereka semua untuk beristirahat aja tuh di situ. Dia ada urusan di luar sebentar. Di penempatan suku Bara, mereka menghubungi teman-temannya nih yang ada di suku Es, soalnya udah bisa tuh dihubungi. Nah, Ying, Kuali, dan Boboiboy Es menceritakan jika suku salju itu sudah memberikan mereka tempat untuk menginap tuh di sana. Ying pun nanya nih ke mereka mengenai kabarnya si Feng. Soalnya dia tuh kan nggak bisa, si Feng kan nggak bisa dihubungi nih. Nah, lalu si Gopal pun yang mendengar jika mereka bersama dengan suku salju langsung menanyakan mengenai keadaan mereka. Soalnya menurut dia suku salju tuh nggak baik. Soalnya udah didoktrin tuh kan sama si Yanari. Nah, Kuali pun membalas nih jika suku salju itu baik-baik orangnya. Jadi yang nggak ada tuh yang kayak diceritakan si Gopal tadi atau si Yanari. Nah, ketika Boboiboy berkata dia juga sekarang berada di perkampungan Bara, reaksi si Kuali mirip seperti reaksi si Gopal tadi. Jadi ya kedua suku tuh emang saling menjelekan aja gitu ya. Sampai-sampai Gopal sama Kuali aja tuh terpengaruh sama doktrin-doktrin mereka. Melihat kedua suku yang terus-terusan berperang, nah si Yaya ngasih saran nih, jika mereka tuh mungkin bisa jadi penengah tuh buat mereka tuh damai lah. Lalu Boboiboy Blaze pun setuju nih dengan si Yaya. Tapi karena mereka udah lama berpecah ya, Boboiboy Blaze sama Es. Nah, di sini Boboiboy itu udah mulai agak lupa tuh. Nama Yaya aja dipanggil Mimi gitu sama si Boboiboy. Tiba-tiba ada satu prajurit yang menghampiri mereka lah, terus bertanya nih kalau mereka tuh ngobrol sama siapa. Nah, Boboiboy pun menjawab nih jika mereka tuh ngobrol sama mereka aja. Nah, prajurit itu pun percaya dan langsung pergi. Nah, terus di sini si Ying nyadar nih kalau Boboiboy tadi tuh nyebut nama Mimi. Di jalan bawah tanah, Toktaroka membawa Feng dan Toktaroka ke tempat yang misterius nih. Nah, di situ Feng menggunakan baju perisai yang terbuat mungkin dari es batu dan batu api kali. Nah, fungsinya tuh cuman biar enak aja dilihatin ke followernya Toktaroka. Toktaroka pun bertanya nih mengenai batu apa yang bersinar di gua itu. Terus Toktaroka pun menjawab jika itu ialah logam kemilau. Nah, logam langka yang sangat keras. Terus logam itu juga bersinar dalam gelap. Nah, karena itu harganya tinggi. Nah, karena logam itu juga, kawasan itu tuh dijadikan kawasan larangan oleh mereka. Jadi walaupun itu ya kawasan larangan, ada alasan nih kenapa si Toktaroka tuh membawa Feng ke situ. Nah, jadi sekitar seminggu yang lalu, Toktaroka tuh jalan-jalan di situlah buat nyari ide konten gitu kan. Nah, Toktaroka pun ada ngelihat sosok Panglima Pirapi tuh di situ. Tapi pas Toktaroka tuh pengen buntutin si Panglima Pirapi tadi, si Pirapi itu tiba-tiba hilang. Tapi Feng tuh berkata tuh kalau itu kan mustahil, soalnya Panglima Pirapi aja udah tewas tuh di tangan si Retaka. Nah, Toktaroka pun bertanya jika mungkin yang dilihat si Toktaroka itu ialah hantunya Panglima Pirapi. Terus Toktaroka pun langsung diselepet nih sama kakeknya, dislepet.
Nah, di sini Dr. Roka masih yakin nih jika yang ia lihat itu ialah Panglima Pirapi. Dr. Roka pun membawa mereka ke tempat terakhir Dr. Roka melihat Panglima Pirapi. Nah, walaupun dia tidak ketemu sama si Pirapi, tapi Dr. Roka tuh menemukan satu benda yang aneh tuh. Jadi di situ ada pintu besi besar kayak semacam bunker gitu ya. Feng melihat ada sedikit celah tuh di pintunya. Nah, dia pun langsung mengeluarkan tikus bayang untuk membuka pintu itu dari dalam. Tapi tiba-tiba datang prajurit salju dan bara. Nah, Dr. Roka pun langsung bertanya nih ke mereka. Tapi prajurit itu malah langsung ingin menyerang si Dr. Roka. Beruntung ada Feng di situ yang langsung mengeluarkan perisai bayang. Walaupun mereka diserang, Dr. Roka masih sempat tuh buat live streaming di situ. Terus si Feng pun bertanya nih ke Dr. Roka mengenai suku salju dan suku barat yang saling benci satu sama lain. Tapi kenapa di sini mereka tuh malah nyerang tuh bareng, kayak udah akrab aja gitu. Nah, Dr. Roka pun heran nih. Tapi Dr. Roka rasa dia tuh ngira gitu ada yang aneh nih sama prajurit di situ. Feng pun terkena serangan, namun dia tuh nggak ngerasa apa-apa tuh. Soalnya baju perisai yang tadi udah diberikan oleh Dr. Roka ke Feng itu bisa menahan panas dan dingin. Nah, Feng pun menyuruh Dr. Roka untuk menyelamatkan diri dulu, sementara dia tuh akan menahan musuh di situ. Dr. Roka pun berniat buat pulang ke kampung es batu api untuk memanggil bantuan. Dan si Feng pun langsung mengeluarkan tuh limbah bayang dan pertarungan mereka pun dimulai. Nah, di sini Dr. Roka tuh masih tidak ingin tuh buat membalas serangan musuh karena dia tuh sudah berjanji buat nggak emosian seperti dulu lagi. Tapi ketika Dr. Roka melihat si Feng diserang, dia langsung marah dan mulai ikut nyerang juga secara membabi buta. Bahkan buaya bayangnya si Feng aja sempat tuh digunakan sebagai senjata oleh si Dr. Roka. Setelah menyerang secara membabi buta, Dr. Roka pun sadar nih. Namun di situ Feng menyuruhnya untuk melihat kondisi musuh mereka. Nah, di situ ada mesin sama kabel tuh. Jadi dugaan si Feng ini benar jika musuh mereka ini tidak seperti yang mereka kira. Dr. Roka pun datang membawa bantuan. Namun ketika mereka sampai di situ, semuanya udah dihabisi tuh oleh si Feng sama si Dr. Roka. Feng pun menceritakan nih jika prajurit tadi itu ialah robot. Nah, karena itu Feng harus memberitahu informasi itu ke teman-temannya karena kemungkinan mereka itu kan dalam bahaya gitu. Tiba-tiba pintu besi tadi pun terbuka karena tikusnya si Feng. Nah, mereka pun langsung ke bilik umum. Nah, ketika mereka terus maju ke depan, mereka pun masuk ke arena rahasia bawah tanah. Terus di situ ada pintu besi lagi tuh di situ. Feng pun bertanya nih ke Dr. Roka mengenai ruangan ini. Nah, Dr. Roka pun memang pernah mendengar cerita mengenai tempat ini. Tapi dia kira itu tuh cuma hoax aja. Nah, ternyata tempat ini tuh benar-benar ada dan di sini Dr. Roka tuh kayak kagum aja gitu. Sementara itu di luar ruangan ada satu robot yang masih bisa bergerak dan robot itu pun menghilang di dalam bayangan. Di penempatan suku bara, mereka semua mencari solusi untuk mendamaikan kedua suku. Nah, Kuali yang berada di suku salju melihat pahlawan salju sedang membawa senjata baru nih. Dia pun bertanya, kira-kira dari mana tuh mereka dapat senjatanya? Mereka harus membuat Yanari dan Gardu ini bisa bertemu terus ngobrol empat mata gitu buat menyelesaikan masalah di suku mereka. Nah, Gopal pun kurang yakin nih, soalnya ya mungkin agak sulit gitu ya. Tapi Dayang yakin si Gopal nih, soalnya dia sama Kuali juga kan dulu begitu tuh, gak suka satu sama lain, tapi sekarang malah jadi BFF. Mendengar itu, Gopal pun langsung membuat rencana nih, biar bisa membuat Yanari sama Gardu itu ngobrol. Dan di situ ada Bobo yang sedang memanggil prajurit dengan nama Kenny, padahal namanya tuh Kamarul. Yaya pun menyadari sesuatu nih, jika si Bobo itu sudah mulai hilang ingatan nih. Nah, mereka pun harus membuat Bobo itu cantum semula lagi sebelum keadaan Bobo itu lebih parah. Di tenda utama suku salju, Gardu memperlihatkan senjata baru nih buat pahlawan salju. Nah, senjata itu menggunakan kekuatan tenaga sejuk beku dan bisa membuat bala tentara bara tunduk pada suku salju. Di lapangan latihan suku bara, Yanari juga mencoba senjata baru yang hampir mirip nih. Cuman senjatanya ini mempunyai daya ledakan yang kuat. Terus mereka pun bertanya nih, apakah Yanari bakal menggunakan senjata itu untuk melawan suku salju? Nah, Yanari pun yakin nih buat menggunakannya. Soalnya, kalau suku salju punya senjata yang sama, pasti mereka tuh akan langsung menggunakannya juga. Di sini, Yanari yakin nih dengan bantuan Bobo dan teman-temannya, suku salju pasti bisa dikalahkan dan Talistiwa bisa menjadi milik suku bara. Mendengar itu, Bobo langsung berteriak, jangan nih, ini bukan caranya.
Nah, Yanari nggak ngebutuhin itu semua untuk menang. Soalnya, Boboiboy sendiri aja udah cukup buat ngalahin suku salju. Boboiboy S mengatakan hal yang sama juga nih ke si Gardu. Dia akan membantu suku salju untuk memenangkan peperangan. Ketika Ying mencoba menghentikan si Boboiboy, dia malah dipanggil Jessica oleh si Boboiboy. Kuali pun bertanya nih ke Ying, mengapa dia tuh dipanggil Jessica? Nah, ternyata Kuali nggak tahu nih jika si Boboiboy berbicara terlalu lama, dia tuh bisa hilang ingatan. Lalu Ying pun menyuruh Kuali untuk sekarang menggunakan rencana yang udah Kuali sama Gopal tuh susun. Lalu ya, Kuali pun ingin memberitahu sesuatu nih ke si Mas Gardu. Di tempat suku Bara, Gopal memberitahu sesuatu ke Yanari, dan dia berkata jika mereka tuh ada mata-mata tuh di perkampungan salju. Jadi informasi ini berasal dari mereka. Nah, mendengar itu, Yanari pun marah nih karena Gardu itu sudah berada selangkah di depannya. Yaya pun bertanya nih mengenai apa yang sudah Gopal lakukan. Di situ Gopal hanya menyuruh Yaya untuk tunggu aja tuh. Dan di situ ada Boboiboy yang menenangkan si Yanari dan akan memastikan suku salju kalah di tangan suku Bara. Mendengar itu, Yanari pun langsung berterima kasih ke si Boboiboy. Boboiboy pun memanggil Gopal dengan nama Arumugam nih dan bertanya mengenai lokasi yang mata-mata mereka maksudkan itu. Nah, Gopal di sini ngedelay dulu nih bentar. Soalnya dia tuh dipanggil Arumugam sama si Boboiboy. Tapi ya, dia langsung menceritakannya ketika si Yaya mengikut badannya. Nah, Gopal pun berkata nih, jika senjata rahasia di suku S itu berada di area rahasia bawah tanah, di area rahasia bawah tanah, menurut lokasi mereka tuh berada di lokasi mereka tuh berada di bawah pergunungan Khatulistiwa. Nah, ketika Feng ingin bertanya mengenai akan menjelaskannya nanti. Dr. Kamu sekarang menjelaskannya itu harus bertemu dengan Boboiboy dan lainnya, harus bertemu dengan firasat lainnya. Satu sekarang ialah firasat sekarang bahaya. Ketika Dr. bertanya cara untuk gimana cara untuk menyuruh gimana lift yang ada di situ menggunakan ketika mereka sudah di dalam. Ketika mereka sudah tidak yakin nih sama Taroka, gak yakin nih sama Taroka, tetap meyakinkan mereka Taroka walaupun itu menggunakan teknologi lama, tapi itu masih berfungsi dan mereka juga harus cepatkan buat awalnya yakin nih. Awalnya dia mendengar teknologi, ketika dia mendengar teknologinya pun berubah. Reaksi Taroka pun menyuruh Taroka dan Roku untuk meniup cerobong itu, untuk meniup cerobong langsung bergerak cepat. Taroka pun langsung bergerak. Taroka pun berhasil nih sampai ada sinyal. Nah, Feng pun udah ada sinyal dari si Ying. Feng pun dapat pesan dari menyuruh dia untuk bertemu dengan mereka, soalnya mereka tuh ada rencana buat menyelamatkan Taroka pun berkata salju. Taroka pun berkata berada di sebalik gunung itu, berada di sebalik itu ada gunung berapi yang masih aktif, itu ada gunung berapi yang masih aktif. Itu ialah 100 tahun yang lalu, ketika melawan dua penguasa Enetaka, di sini Feng pun punya bad feeling nih, jadi dia memutuskan untuk segera naik ke atas. Ying dan Kuali udah sampai nih di puncak bakar Gardu, menanyakan nih ke si Kuali mengenai rombongan yang membawa senjata yang Kuali yakinkan jika di sini mereka tuh pasti akan sampai. Mereka pasti yakin sampai jika si Gardu pun tidak bisa menyembunyikan senjata rahasia, bisa mengendalikan senjata rahasia. Dan juga kan nggak tahu nih kalau ada Boboiboy yang berada di pihaknya sekarang. Di sini, dia pun nggak percaya nih kalau si Kuali itu nggak percaya berpikiran Kuali itu rencana si Gopal. Rencana lalu lihat ada pergerakan ketika dia ingin menyerang, dan ketika dia ingin menyerang juga muncul Yanari. Mereka pun diam seketika, terus Gardu pun diam seketika. Dan di sini Boboiboy heran, dan di sini Boboiboy heran karena ada Boboiboy Blast. Ketika Yanari dan Gardu marah, dalam awal hancur. Jika mereka hanya mengarang cerita, mereka bisa mengarang cerita untuk saling berbicara mereka untuk saling. Ketika Yanari bertanya lagi, ketika Yanari dan Kuali menyambut mereka di persidangan damai, antara di persidangan damai antar mendengarkan damai. Gardu mendengarkan damai untuk berdamai dengan suku Bara, untuk berdamai Kuali pun mendorong Yaya dan Ying Kuali menghadapi Yanari dan Gardu untuk menghadapkan Doyama Gopal cabut. Sedangkan Doyama Gopal cabut, mereka kan hanya mempertahankan aja. Mereka kan sekarang tugasnya buat Yaya dan Ying. Karena merasa diberdaya, agar bisa berdaya sama Gardu, Yanari pun marah Gardu Yaya. Yanari pun marah masih yakinkan Yanari masih Yanari karena niat mereka Yanari dan Gardu masih tetap keras. Yanari dan Gardu masih tetap ingin bertarung.
kepalanya dan melihat Janadi sama Gardu pengen lihat Janadi sama Gardu pengen pun menggunakan kekuatan mereka untuk menahan Janadi kekuatan mereka untuk menahan Janadi dan minta maaf nih ke mereka berdua. Yang minta maaf kalau mereka gitu ya mereka tapi kalau nggak gitu ya mereka nggak bakal diam nih. Kalau mereka gitu terus mereka bakal ngalihin gitu terus mereka bakal habisnya ke perangannya atau mereka habisnya ke nah Janadi sama Gardu pun terdiam. Janadi sama Gardu yang melihat itu pun heran nih. Soalnya ya niat awal heran nggak kecilannya ya nyerang awal malah kecil kan menyerang malah dia pun memperingatkan karena dia sudah memperingatkan karena sudah dia sekarang dia sudah lupa tuh dia awal mereka sudah lupa tuh Bless awal mereka nih masukan dari si Jaya dia pun mengajak dari si Jaya S buat gabung aja Boy S buat gabung S nggak mau tapi di sini Boy S Bless tuh harus gabung ke dia soalnya harus gabung ke dia soalnya dia mendengar itu dari Boy Bless pun mulai emosi nih Boy Bless pun mulai emosi lagi emosinya sama si Boy S emosinya sama si Boy S pun menantang Boy Bless pun menantang Boy untuk mengulangi kata-katanya tadi untuk mengulangi kata-katanya masih ngatain si Bless ini lemah masih ngatain si Bless emosi Bless pun sudah memuncak nih emosi Bless pun sudah memuncak masang kuda-kudanya masing-masing masang kuda-kudanya masing antara Bless sama S pertarungan bisa diarah lagi Bless sama S jadi ya bisa diarah lagi nih Boy Bless sama Boy S pun Bless sama Boy S pun dimulai. Boy Bless yang terkena meteor es tadi Bless yang terkena meteor es tadi dan dia berkata jika tadi dia baru sesi pemanasan itu baru sesi pemanasan mereka langit di sana mereka langit di sana Bless pun langsung menghancurkan meteor es yang menghancurkan meteor es yang mereka pun bersiap lagi memasang kuda-kuda bersiap lagi nih Janadi dan Gardu kaget Janadi dan mereka soalnya kuda-kuda mereka itu mirip soalnya kuda-kuda api dan awalnya kuda-kuda pirali dan perlawanan pun masih tetap perlawanan pun masih tetap berlanjut. Kami mau main berduaan, ini sendiri kami. Di sini, Boy Bless menggunakan ombak lava Bless menggunakan ombak lava ritual salju es. Nah, ketika serangan mereka bertemu, ketika tiba-tiba terjadi hujan di situ, tiba-tiba terjadi Jaya membuat barrier di situ, Jaya yang lainnya barrier di situ, Gardu yang lainnya masuk hujan air panas dan hujan es turun dan air panas dan hujan es dan itu seharusnya mustahil. Dan itu seharusnya Jaya berteriak awas tiba-tiba Jaya berteriak awas untuk ada yang sempat menyelamatkannya ada yang menggunakan kuasa selomonya di situ menggunakan perlawanan Bless sama S pun masih berlawanan Bless sama S pun masih berlanjut ini mereka tuh sudah menayangkan elementer tahap ketiga menayangkan elementer tahap ketiga masing-masing di saat itu tiba-tiba dan datang tiba-tiba berita bayang nih buat mainin mereka bayang nih buat matiin mereka ketika Bless pengen memberontak ketika Bless pengen memberontak nih soalnya ya lingkungan sekitar mereka lingkungan sekitar mereka itu hancur dia juga mengingatkan mereka dia juga mengingatkan harus naik bola yang jika harus naik bola yang sebaliknya kuasanya Bless sama S sebaliknya sadar nih Bless sama S cuma sadar karena mereka bergabung saling mereka berdua pun akhirnya di sini mereka berdua pun dan sekarang Boy kembali normal sekarang si Boy kembali normal si Boy karena udah maafnya terlalu lama karena udah berbicara terlalu lama sama Gardu malah melanjutkan sama Gardu malah melanjutkan yang berarti mereka langsung bertindak Boy yang dia ingin menunjukkan jika dua elemen berbeda bisa dua elemen dikuasai beda bisa satu Boy kuasai berbaca bisa dua Boy kuasai sama solar yaitu dan dia pun sama solar dan dia pun punya fusion itu nah si Boy pun pada fusion baru si Boy itu adalah fusion baru dan itu ialah Boy sopan langsung matikan antara yang asing sama Gardu kalungan antara yang ketika yang sama Gardu ketika yang sama Gardu tetap masih berkelanjutan pertarungan tetap bertabuh di lanjutan pertarungan langsung mengeluarkan jurus pertamanya yaitu mengeluarkan jurus pertamanya yaitu hembusan angin hembusan angin ini yang katanya tuh bakal langsung tenang dan damai itu bakal langsung ketika Gardu sama Yanadi ini ketika Gardu sama Yanadi pun menyuruh mereka untuk duduk dan membicarakan mereka mengenai masa depan mengenai masa depan Bara tiap kali mereka marah langsung diterima mereka sopan langsung diterima sopan setuju nih karena dengan damai yang baru mengadakan dengan damai yang baru nih dengan kuasa baru si Boy nih dengan kuasa baru si Boy dan Nyingkun udah ya Gopaya jika tidak menyatukan Gopalasan jika tidak sampai suatu tujuan untuk mencapai suatu tujuan diselesaikan dengan masa itu bisa kita selesaikan dengan itu kalau kita tuh udah ketika mereka lagi rapat di situ ketika mereka lagi rapat terdengar suara hentakan tiba-tiba terdengar suara prajurit bara yang kelihatan di situ prajurit bara yang kelihatan di situ
prajurit bara. Tapi pahlawan prajurit bara ada di situ. Pahlawan Siwa ada di situ. Boy dan mereka semua mengepung salah satu prajurit bara, menodongkan senjata prajurit bara, menodongkan senjata itu dan menyadari sesuatu di situ. Lalu menyadari sesuatu pun menghembuskan angin sopan pun menghembuskan angin sopan terjadi apa-apa sama mereka. Yang nggak terjadi itu karena mereka semua itu, bukan karena mereka semua itu, tetapi hanya robot. Lalu muncul Pak Fatoni, si penjual mainan. Muncul Pak Fatoni, si penjual mainan. Robot-robot itu ialah robot-robot itu ialah Pato. Muncul di situ karena si Bobo yang muncul di situ temannya udah si Bobo yang mana Pak Mato udah berusaha domba suku bara dan suku salju domba suku bara dan semuanya untuk bisnis senjata ya, semuanya tuh untuk bisnis senjata ya awal. Udah Pak Mato nggak dari awal. Ganari dan Gardu kan langsung marah. Ganari dan Gardu pun langsung marah memerintahkan robot-robotnya untuk memerintahkan robot-robot langsung menggunakan para buah layang, menggunakan para buah layang dan kuda-kudanya dan langsung menggunakan kuda-kudanya cahaya sopan, menggunakan gerakan cahaya yang melihat yang melihat langsung terkagum si sopan yang si sopan terkagum dan Gardu pun mengeluarkan senjata rahasia. Gardu mengeluarkan senjata mereka berdua itu mirip banget. Senjata mereka beda itu cuma isi di dalamnya, yang beda itu cuma isi di dalamnya aja. Coba menembak, tapi senjata itu malah tidak menembak. Si senjata itu malah tidak berfungsi, menghancurkan senjata Yanari dan Gardu. Senjata Yanari dan Gardu hanya ternyata pikirannya atolah yang mencerdaskan dan menjual senjata yang ditukarkan dan menjual senjata itu hanya mereka semua sama. Nah, Pak Pato pun mengingatkan sama ke mereka semua untuk tidak berbisnis dengan orang yang untuk tidak berbisnis dengan orangnya tuh ya, nanti bakal ditipu tuh orangnya tuh ya. Gardu pun kesel yang mereka Pato dan kesel mengeluarkan senjata miliknya, langsung mengeluarkan senjata itu lebih dulu memerintahkan robot-robotnya lebih dulu memerintahkan robot-robotnya untuk ada Yaya yang sempat dalam di situ, ada Yaya yang sempat Yaya dan Siku pun melakukan serangan Kobo dan Y pun melakukan serangan Kobo Y. Gopal dan Kuali yang melihat combo Yaya dan Ying itu, mereka langsung melancarkan serangan combo milik mereka. Yanari yang melihat kekompakan tim Boboiboy karena bekerja sama Boboiboy karena akhirnya bekerjasama si Gardu juga si melawan si kerjasama juga buat melawan si Pak Pato. Gardu pun setuju dengan ajakan Yanari, pun setuju dengan ajakan Yanari. Akhirnya bekerja sama berdua nih, akhirnya bekerja sama di sini. Roka kelihatannya hasil Roka tidak memiliki hasil. Mungkin dia tuh salah satu dari mungkin dia tuh salah satu dari musuh. Ada dia ngedemek aja dari musuh, belum dia ngamuk. Setelah itu sebelum Boboiboy sopan, setelah itu Pak Pato sudah menyerahkan Pak Pato ya, dia tuh menyerahkan dengan mereka ya, dia tuh bukan dengan mereka menyerah nih, tapi yang masih bisa membangkitkan robot-robot, masih bisa membangkitkan robot-robot yang sudah hancur jadi utuh. Sopan pun langsung maju ke depan dan menyiapkan maju kudanya. Lalu dia pun langsung maju menghancurkan, menghancurkan robot-robot ketika Boboiboy sibuk. Nah, ketika Boboiboy siap melarikan diri, Pak Pato pun langsung bersiap melarikan diri. Teman-temannya Boboiboy langsung membuka jalan, Boboiboy bisa mendekati Pak Pato. Langsung membuka jalan Boboiboy biar bisa mendekati Pak Pato. Boboiboy berhasil mengejar Pak Pato nih. Nah, Pak Pato yang terjatuh dari kendaraannya tuh langsung membuka penutup kepalanya. Berhasil mengejar Pak Pato. Jadi, alasan kenapa terjatuh dari kendaraannya tuh langsung membuka penutup kepalanya, menutupi power spare yang ada di situ. Alasan kenapa kepala Pak Pato tuh gede, ialah dia berencana untuk menutupi power spare yang ada di situ ya. Power spare Pak Pato menggunakan kunci merah. Dia berencana untuk menutup kunci dari keyboard robot limited edition milik Pak Pato menggunakan kunci merah biru. Itu ialah Boboiboy berbicara robot limited edition milik Pak Pato. Di situ tiba-tiba langsung muncul robot penguasa elemental, muncul api dan es ialah robot panglima api dan robot penguasa elemental. Boboiboy ingin menyerang Pak Pato ialah robot panglima api dan robot yang Mawais. Boboiboy ingin menyerang Pak Pato nih. Lalu ada robot api juga yang menggunakan serangan itu menggunakan perisai es. Lalu ada robot itu juga kuasa elemental yang mirip dengan Boboiboy. Pak Pato menciptakan robot-robot itu ada kuasa elemental yang mirip dengan Boboiboy. Ada di area rahasia bawah tanah. Robot-robot itu pun memerintahkan robot-robot itu untuk menghancurkan mereka area rahasia bawah tanah. Boboiboy pun melawan robot penguasa elemental mereka semua. Dan di situ Boboiboy pun melawan nih dua robot penguasa elemental. Boboiboy menahan semburan api dan tembakan sejuk beku milik dua robot itu. Kekuatan dari robot itu aja mirip dengan kekuatan asli dari penguasa elemental robot itu. Dan kekuatan sampai dari robot itu aja Boboiboy itu bisa bertahan dari penguasa elemental itu.
Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, kalau si Bowo itu berencana untuk menggantikan Yanari dan Gardu. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, mereka berdua itu pun berencana untuk menggantikan Yanari dan Gardu dengan robot serangan yang mirip dengan elemental itu. Beruntung ada si Feng Wei sudah kewalahan menahan serangan ataupun hewan elemental itu. Si Feng itu bisa menahan ada si Feng yang datang dari elemental. Ternyata heran nih, itu karena si Feng itu bisa menahan robot dari elemental. Ternyata langsung menyuruh si Feng ini untuk melindungi yang lainnya dari suku es batu api. Dia langsung ingin mengeluarkan jurus pamungkas miliknya untuk melindungi yang lainnya. Di sini dia langsung ingin mengeluarkan jurus pamungkas miliknya, yaitu pusaran taufan solar. dilanjutkan dengan letupan cahaya. Bowo pun berhasil nih mengalahkan robot-robot Pak Pato dan dia berubah menjadi Bowo biasa di sana. Bowo pun berhasil mengalahkan robot-robot Pak Pato sudah di dalam pesawatnya berubah menjadi dan langsung Bowo kabur biasa dari situ. Setelah itu, di situ Gardu dan Yanari sudah di dalam pesawatnya dan langsung kabur dari situ. berjanji Setelah itu Gardu dan Yanari pun dan akan menghentikan perang antar suku. mereka berdua Yanari pun berterima kasih melakukan kepada si hubungan Bowo damai dan mengatakan menghentikan jika perang semangat antar terapi suku. dan Mawais Yanari pun memang berterima mengalir kasih di dalam diri si Bowo. dan mengatakan Lalu Gardu dan jika Yanari semangat pun terapi tersenyum dan Mawais ketika si Feng mengalir di mengajak dalam diri robot-robot di situ. Tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu nih. Ketika pesawat Feng angkasa mengajak milik Pak robot-robot Pato, di situ, Pak Pato tiba-tiba menghubungi dia seseorang menyadari ada sesuatu dan orang di misterius pesawat itu angkasa menyebut milik nama Pato. Ramos. Pak Pato Nah, menghubungi jadi seseorang di kemungkinan situ. orang ini ada sangkut pautnya lah ya menyebut sama si nama Ramos Ramos ini yang ada di jadi api darat kemungkinan kemarin. orang ini ada sangkut pautnya lah ya jika dia itu akan mengatakan yang semua logam kemilau di darat kemarin. sudah Pak Pato pun dijanjikan. mengatakan Dan di sini jika dia itu akan orang mengatakan misterius itu semua logam berkata nih, kemilau di jika tempat dia yang akan sudah menunjuk- dijanjikan. Dan di sini orang misterius itu berkata nih, jika dia akan menunjukkan dirinya dan seluruh galaksi akan tahu kehebatan kuasa yang sebenarnya. Kalau kalian suka sama konten Mimin, jangan lupa like, komen, sama subrek biar Mimin bisa